Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai materi jenis-jenis fungsi. Yang keenam ini ada fungsi irasional. Fungsi irasional ini bentuk umumnya seperti ini ya. Fx sama dengan akar Gx tambah C ya. Kadang-kadang Fx sama dengan akar Gx saja. Nah, untuk bentuk fungsi rasional ini mempunyai syarat, yaitu yang di dalam akar atau di sini kan posisinya adalah Gx. Yang di dalam akar ini atau Gx ini nilainya tidak boleh negatif. Dia bolehnya 0 atau angka-angka positif lebih dari 0. Ya, kenapa akar ini memiliki syarat harus lebih dari atau sama dengan 0? Karena akar negatif itu, misalnya akar negatif 1 itu kan tidak ada di bilangan real ya, tidak ada nilainya. Akar negatif ini tidak ada nilainya pada bilangan real. Sedangkan kan semesta pembicaraan kita ini adalah mengenai fungsi pada bilangan real. Nah, akar negatif ini sendiri kan pernah kita bahas ya, bahwa akar negatif 1 ini dia sebenarnya ada pembahasan tersendiri, yaitu pada konsep bilangan imajiner ya. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya tentang pertidaksamaan irasional. Nah, jadi jelas ya bahwa suatu fungsi rasional itu memiliki syarat untuk angka yang berada di dalam akar ini harus bernilai 0 atau angka-angka lebih dari 0. Tidak boleh negatif. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada ciri-ciri suatu fungsi merupakan fungsi irasional atau bukan. Ciri-cirinya adalah di dalam akar ini juga harus mengandung variabel ya. Bentuk akar belum tentu dia fungsi irasional. Kalau bentuk akar tersebut mengandung variabel, maka dia adalah fungsi irasional. Tetapi kalaupun dia bentuk akar tetapi angka yang di dalam akar itu tidak mengandung variabel, maka dia bukan fungsi irasional. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misal nomor 1, fx sama dengan akar 2x tambah 3 plus 2. Nah, bentuk ini karena di dalam tanda akar ini ada variabel, maka ini adalah fungsi irasional ya. Misal yang kedua, fx sama dengan akar x. Berarti ini kan fungsi irasional ya, karena ada bentuk akar dan di dalam akarnya ini ada variabelnya. Misal contoh yang ketiga, fx sama dengan akar 3 ditambah x kuadrat. Nah, contoh yang ketiga ini kan ada bentuk akar, tetapi yang di dalam akar ini tidak mengandung variabel, dia hanya angka 3. Nah, maka ini bukan fungsi irasional. Fungsi irasional itu yang di dalam akarnya ini harus mengandung variabel. Ya, misal yang keempat, fx sama dengan x dikurangi akar 17. Nah, ini juga sama. Ini bukan fungsi irasional. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menggambar grafik ya atau kurva fungsi irasional. Nah, di sini untuk bayangan saja bahwa fungsi irasional ini bentuk kurvanya adalah setengah parabola. Misal seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh gambaran bentuk grafik fungsi irasional. Jadi, bentuknya itu setengah parabola. Ini kan kalau kita hubungkan menjadi parabola kan? Nah, seperti ini kurvanya. Adapun langkah-langkah menggambar grafik fungsi irasional: 1. Tentukan domain atau daerah asal. 2. Tentukan titik awal. 3. Tentukan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y jika ada. Yang keempat, tentukan titik bantu. Dan yang kelima, gambarkan grafiknya ya. Oke, kita coba ya. Contoh soal nomor 1. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan akar 2X tambah 1. Tadi langkah pertama yaitu kita tentukan domain atau daerah asal ya. Jangan lupa untuk fungsi irasional ini agar terdefinisi, fungsi irasional ini memiliki syarat bahwa yang berada di dalam akar ini, kalau di sini berarti 2X plus 1 ini nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka untuk menentukan domainnya, acuannya adalah pada syarat tadi, yaitu yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti pertama-tama kita tentukan dulu syarat. Syaratnya berarti 2X tambah 1 ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, maka berapa
X-nya. Berarti 2X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Maka X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1/2. Nah, dari syarat ini kita bisa menentukan domain untuk fungsi irasional ini. Berarti domainnya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 1/2. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan titik awal grafik. Nah, titik awal ini berarti misalnya kurvanya ini seperti ini. Nah, kita menentukan titik awalnya. Kalau misalnya kurvanya ke arah sini ya, titik awalnya itu koordinatnya berapa? Titik awal ini maksudnya adalah titik awal domain. Bisa kita peroleh dengan cara mencari pembuat nol dari angka yang berada di dalam tanda akar ini, ya, yaitu 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 1, ya, maka X-nya adalah sama dengan negatif 1/2. Nah, ini untuk nilai X-nya. Titik itu kan koordinatnya terdiri dari X, Y. Berarti kalau kita baru dapat X-nya, kita cari Y-nya. Berarti kita substitusikan nilai X sama dengan negatif setengah ini ke rumus fungsi ini. Rumus fungsinya kan Y sama dengan akar 2X tambah 1. Y sama dengan akar 2X. X-nya negatif setengah ditambah 1. Maka Y-nya adalah akar 2 dikali negatif setengah itu negatif 1. Kemudian ditambah 1. Berarti akar 0. Berarti 0 hasilnya. Maka titik awalnya kita peroleh X, Y. X-nya negatif setengah, Y-nya 0. Berarti titik awalnya adalah negatif setengah, 0. Untuk titik awalnya bisa kita representasikan ya ke koordinat kartesius. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik awalnya adalah negatif setengah, 0. Ya, di sini 0. Berarti kalau negatif setengah, berarti di sini ya. Misal ini negatif 1, berarti negatif setengah di sini. Berarti titik awalnya di sini. Tadi domainnya itu lebih dari atau sama dengan negatif 1/2. Berarti kan udah jelas ya, bayangan kurvanya adalah kurvanya pastilah ke sini, ke arah sini kan. Nah, sehingga sekarang kita perlu menentukan titik potong di sumbu Y, karena nanti kurva ini kan akan memotong sumbu Y. Ya, berarti langkah selanjutnya kita tentukan titik potong di sumbu Y, ya. Untuk titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Selalu begitu ya. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti kita substitusi ke rumus fungsi ini. Y-nya sama dengan akar 2 kali 0 tambah 1. Sama dengan akar 0 tambah 1. Berarti kan 1. Akar 1 itu 1. Maka titik potong di sumbu Y-nya adalah X, Y. 0,1. Kita peroleh 0,1. Nah, misal 1 di sini. Nah, ini titik potong di sumbu Y-nya. Nah, selanjutnya berarti kita butuh titik-titik bantu di daerah sini. Di sini kan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, ya, ada angka 5, dan seterusnya sampai hingga sepanjang sumbu X. Nah, kita ambil titik bantu. Kalau titik potong di sumbu X-nya perlu kita cari apa enggak? Nah, kalau di sini kondisinya kan sudah jelas kurvanya itu dia ke sini kan arahnya, maka tidak akan memotong sumbu X lagi. Pada sumbu X ini berupa titik awal. Jadi di sini terlihat kita tidak perlu mencari titik potong di sumbu X ya. Langsung saja ke titik bantu. Kita buat tabel XY. Nah, misalkan kita ambil X-nya 1. Ya, kalau kita substitusikan ke rumus fungsi ini berarti Y sama dengan akar 2 kali 1 tambah 1. Berarti akar 3. Maka kalau X-nya 1, Y-nya akar 3. Nah, akar 3 itu kalau didesimalkan berapa angkanya? 1,7 ya. Berarti kalau 1,7, misal di sini 2, berarti 1,5 di sini. Misal 1,7 di sini. 1 dengan akar 3. Ya, 1,7. Nah, di sini titiknya ya. Oke, selanjutnya mungkin kita butuh 4 ya di sini. Kita ambil X-nya 4, Y-nya berapa? Kita substitusi ya. Y sama dengan akar 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9. Berarti akar 9. Berarti kan akar 9 itu 3 ya. Jika X-nya 4, maka Y-nya 3.
Jika X-nya 4, maka Y-nya 3. Nah, di sini ya titiknya. Oke, sepertinya titik bantunya cukup ya. Ya, kita bisa hubungkan. Titik awalnya negatif 1/2. Berarti kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah kurva. Nah, seperti ini bentuk kurvanya. Inilah kurva fx sama dengan akar 2x tambah 1. Nah, ujung kurva ini kita beri tanda panah, artinya kurva ini dia semakin terus ke sana. Ini bentuknya bentuk setengah parabola terbuka ke kanan kan. Kemudian apabila kita analisis domainnya tadi ya, domainnya itu X lebih dari atau sama dengan negatif setengah, dan X elemen bilangan real. Tetapi berbeda soal apabila domainnya ini bersyarat. Misal domainnya ditentukan. Domainnya adalah hanya pada batas X lebih dari atau sama dengan negatif setengah dan X kurang dari 4 misalkan. Nah, maka kita menggambarkannya hanya sampai sini aja. Kemudian untuk tidak sama dengan 4-nya, kita lubangi di sini. Seperti itu ya. Karena ini soalnya ini domainnya tidak bersyarat, maka bentuk kurvanya dilanjutkan. Kita beri tanda panah sampai X hingga. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk range atau daerah hasil, berarti kan adalah pada sumbu Y ya. Kalau dilihat dari kurvanya, fungsi irasional ini akan terdefinisi hanya pada batas titik awal. Nah, sedangkan kurvanya ini kan dia terus melebar dan akan menjangkau sumbu Y positif sampai hingga. Maka untuk daerah hasilnya adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. Tidak akan ada nilai kurva di daerah Y negatif. Kemudian kita analisis sifat-sifatnya. Lihat fungsinya ini satu-satu kan? Maka fungsi ini adalah fungsi injektif. Kemudian daerah hasil dengan daerah kawan ini sama, yaitu lebih dari atau sama dengan 0. Maka fungsi ini adalah fungsi surjektif. Karena fungsi ini adalah fungsi injektif sekaligus surjektif, maka ini adalah fungsi bijektif. Jadi nanti fungsi irasional bentuk ini bisa kita inverskan. Nah, seperti itu ya cara menggambar grafik fungsi irasional. Contoh soal nomor 2, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan akar 4 dikurangi X tambah 1. Jawab. Pertama-tama kan tadi langkah 1 domain, langkah kedua titik awal, langkah ketiga titik potong di sumbu X dan sumbu Y, langkah keempat titik bantu, langkah kelima membuat grafik. Nah, sebelum kita menentukan domain, sebuah fungsi irasional itu memiliki syarat agar fungsi irasional ini terdefinisi, maka yang di dalam akar yaitu 4 dikurangi X ini nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka nilai X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 4. Karena X-nya ini negatif, kalau kita mau jadikan ini positif, berarti kan kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 ya. Di sini negatif 1, di sini juga negatif 1. Nah, kalau suatu pertidaksamaan kita kalikan dengan angka negatif, maka tandanya berbalik arah ya. Negatif 4 dikali negatif 1, itu hasilnya adalah 4. Nah, maka syarat kurva fungsi irasional ini terdefinisi, maka nilai X-nya ini harus kurang dari atau sama dengan 4. Berarti domainnya pun adalah X kurang dari atau sama dengan 4. DF sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik awal kurva. Titik awalnya pada saat 4 dikurangi X sama dengan 0. Maka X-nya kita peroleh 4 ya. Karena titik itu X, Y, kita baru dapatkan X-nya, berarti kita harus cari Y-nya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ini ke rumus Y sama dengan akar 4 dikurangi X tambah 1. Maka menjadi Y sama dengan akar 4 dikurangi 4, ya, X-nya 4, ditambah 1. Maka Y-nya adalah akar 0 tambah 1, berarti 0 tambah 1, berarti 1. Nah, titik awalnya berarti X, Y, yaitu 4,1. Langsung kita representasikan ya ke koordinat kartesius. Misal ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik awalnya 4,1. Nah, berarti ini titik awalnya 4,1. Di sini ya titiknya.
Nah, karena tadi kita tahu bahwa domainnya itu adalah kurang dari atau sama dengan 4, berarti kurvanya akan ke sini daerahnya. Nah, maka selanjutnya kita tentukan titik potong di sumbu Y. Untuk titik potong di sumbu Y, maka X-nya 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita substitusikan ke sini ya. Y sama dengan akar 4 dikurangi 0 ditambah 1. Maka Y-nya sama dengan akar 4 tambah 1. Akar 4 itu kan 2. Berarti tambah 1. Maka Y-nya adalah 3. Maka titik potong di sumbu Y adalah X, Y 0,3. Sini ya titiknya. Nah, semakin jelas ya kurvanya ke sini berarti. Berarti selanjutnya kita butuhkan titik di daerah sini. Kita gunakan titik bantu. Kita buat tabel XY. Misalkan kita di sini ambil X-nya negatif 5 ya. Kita ambil X-nya negatif 5. Kita substitusikan ke sini ya. Y sama dengan akar 4 dikurangi negatif 5. 4 dikurangi negatif 5 ditambah 1. Maka 4 dikurangi negatif 5 berarti kan akar 9 ya. Akar 9 tambah 1. Berarti akar 9 itu 3 tambah 1. Berarti 4 ya. Jika X-nya negatif 5, maka Y-nya adalah 4. Kayaknya cukup ya, satu titik bantu. Jika X-nya negatif 5, maka Y-nya 4. Nah, titiknya di sini. Lalu kita tarik garis. Nah, inilah kurva fx sama dengan akar 4 dikurangi X tambah 1. Selanjutnya kita akan analisis domainnya. Kalau domainnya ini sudah jelas ya tadi. Domainnya berdasarkan syarat, domainnya adalah X kurang dari atau sama dengan 4. Sedangkan untuk range-nya, kalau misalnya tadi tidak ada penambahan konstanta, mulainya ternyata di sumbu Y sama dengan 0 ya. Ternyata kalau misalnya ditambah 1, titik awalnya juga bertambah 1 nilai Y-nya ya. Maka di sini jelas kurva ini akan terdefinisi adalah pada saat Y-nya lebih dari 1. Kurva ini dia akan terus melebar ya, menjangkau seluruh sumbu Y. Maka nilai Y-nya atau daerah hasilnya itu dari batas 1 ke atas ya. Maka range-nya bisa kita tulis Y lebih dari atau sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sifat-sifat fungsinya tentu saja fungsi satu-satu ya. Berarti ini adalah fungsi injektif. Kemudian karena range-nya tentu saja sama dengan daerah kawannya, maka ini adalah fungsi surjektif. Karena fungsi ini injektif sekaligus surjektif, maka fungsi ini adalah fungsi bijektif. Nah, seperti ini cara menggambar grafik fungsi irasional. Kita sudah bahas 2 contoh soal. Contoh soal nomor 3, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi berikut. Ya, di sini ada 6 soal, fx sama dengan akar x, fx sama dengan akar 3x dikurangi 2, fx sama dengan akar 5x tambah 10 tambah 19, fx sama dengan 5 dikurangi akar 2x kuadrat dikurangi 8, fx sama dengan akar 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1, dan fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 ditambah akar 4x dikurangi 5. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai daerah asal dan daerah hasil fungsi tersebut. Oke, nomor A, fx sama dengan akar x. Nah, untuk menentukan daerah asalnya, kita cukup tentukan syaratnya ya. Yang di dalam akar itu kan harus lebih dari atau sama dengan 0, maka X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dari syarat ini kita peroleh domainnya berarti X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian untuk range-nya sendiri, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Soal nomor B, fx sama dengan akar 3x dikurangi 2. Untuk menentukan domainnya, kita perlukan syarat. Syaratnya yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita peroleh 3x lebih dari atau sama dengan 2, x lebih dari atau sama dengan 2/3. Domainnya berarti x lebih dari atau sama dengan 2/3 juga. Nah, kemudian untuk daerah hasilnya adalah y lebih dari atau sama dengan 0. Nomor C, fx sama dengan akar 5x tambah 10 tambah 19.
Nah, untuk menentukan daerah asal atau domainnya, itu tentukan syaratnya. Syaratnya adalah yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka 5x lebih dari atau sama dengan negatif 10, maka x-nya adalah lebih dari atau sama dengan negatif 2. Maka untuk domainnya atau daerah asalnya adalah x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Kemudian untuk daerah hasilnya, untuk range-nya, untuk soal ini kalau plus 19, berarti range-nya juga lebih dari atau sama dengan 19. Sekarang nomor D, fx sama dengan 5 dikurangi akar 2x kuadrat dikurangi 8. Untuk menentukan daerah asal dan daerah hasilnya, daerah asal kita lihat dari syaratnya. Syarat fungsi irasional yang di dalam akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena ini bentuknya kuadrat berarti kita bisa faktorkan. Karena ini mengandung faktor yang sama yaitu 2, 2-nya bisa kita keluarkan ya, menjadi x kuadrat dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 4 kita faktorkan menjadi x plus 2, x min 2 lebih dari atau sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan 2. Nah, di sini karena ini bentuknya pertidaksamaan, berarti berupa daerah ya. Di sini ada negatif 2 dihitamkan karena ada sama dengannya. Ini juga ada 2 dihitamkan juga. Kita tentukan daerahnya. Lihat koefisien x di sini positif kali positif berarti ini positif. Kemudian karena ini pangkatnya ganjil berarti ini selang-seling. Ya, karena ini lebih dari atau sama dengan, kita ambil daerah bertanda positif. Nah, maka di sini jelas daerah yang memenuhi syarat adalah pada saat x kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau x lebih dari atau sama dengan 2. Maka domainnya pun adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, sedangkan untuk range fungsinya, di sini kan fungsinya itu 5 dikurangi akar ya. Maka kan bentuknya itu kan fx sama dengan 5 dikurangi akar. Misalkan ini y. Di sini harus hati-hati. Fungsi ini tuh fungsinya menurun ya. Misalnya ketika nilai y-nya ini 0, berarti 5 dikurangi 0 kan hasilnya 5 ya. Kalau misalnya y-nya ini 1, maka 4. Kalau y-nya ini 2, maka 3. Nah, di sini terlihat bahwa ketika nilai y-nya ini semakin besar, maka nilai fungsinya ini semakin turun. Maka untuk range fungsinya adalah y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, seperti ini ya. Soal nomor E, fx sama dengan akar 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1. Kita tentukan syarat. Syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka karena ini bentuknya adalah fungsi kuadrat, kita mencari x-nya dengan cara kita faktorkan. 4x plus 1, x min 1. Kita peroleh 4x plus 1 sama dengan 0, maka 4x sama dengan negatif 1, maka x-nya adalah negatif 1/4. Kemudian di sini x-nya sama dengan 1. Berarti kita harus buat garis bilangan ya. Di sini ada negatif 1/4, kita hitamkan karena ada sama dengannya. Kemudian ada 1. Kemudian kita tentukan tandanya, kita lihat koefisiennya positif, berarti ini positif. Pangkatnya ganjil-ganjil berarti selang-seling ya. Karena lebih dari atau sama dengan, kita ambil daerah bertanda positif. Maka nilai x yang memenuhi adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 1/4 atau x lebih dari atau sama dengan 1. Maka untuk domainnya pun adalah x kurang dari atau sama dengan negatif 1/4 atau x lebih dari atau sama dengan 1. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk daerah hasilnya atau range, apabila tidak ada penambahan ataupun pengurangan konstanta, maka range-nya adalah y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Soal nomor F, fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 tambah akar 4x dikurangi 5. Pertama-tama kita tentukan syarat. Yang di dalam akar haruslah bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Karena di sini ada 2 buah akar, berarti ada 2 buah syarat ya. Yang pertama, x kuadrat dikurangi 3x tambah 2, ini harus lebih dari atau sama dengan 0.
maka kita cari nilai X-nya, kita faktorkan. Ini X, berarti X min 1, X min 2 ya. Kemudian kita dapatkan X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Kemudian karena ini bentuknya pertidaksamaan, kita buat garis bilangannya. Di sini ada sama dengannya, berarti ada 2 buah titik dihitamkan. Ini 1, ini 2. Ya, kemudian kita tentukan tandanya. Kita lihat koefisien X-nya positif, berarti ini positif. Kita lihat pangkatnya ini ganjil, berarti selang-seling. Karena lebih dari atau sama dengan, kita ambil daerah bertanda positif. Maka X yang memenuhi adalah X kurang dari atau sama dengan 1 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Ini untuk bentuk akar yang pertama. Kemudian bentuk akar yang kedua, yaitu 4X plus 5 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti 4X lebih dari atau sama dengan negatif 5, maka X-nya kita peroleh lebih dari atau sama dengan negatif 5/4. Nah, kemudian karena ini ada 2 buah syarat, kita tentukan irisannya ya. Nah, berarti ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua ya. Nah, berarti kita tentukan irisan syarat ke-1 dan syarat yang kedua. Kita buat garis bilangannya. Di sini ada angka negatif 5/4 dihitamkan, kemudian 1 dan 2. Nah, di sini syarat yang pertama, X kurang dari atau sama dengan 1, berarti ke kiri. X lebih dari atau sama dengan 2. Sini ya. Kemudian, X lebih dari atau sama dengan negatif 5/4. Lebih dari berarti ke kanan ya. Nah, maka irisannya itu yang dilalui oleh 2 garis ya. Ini dan ini. Berarti syarat yang memenuhi adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 5/4 dan X kurang dari atau sama dengan 1 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Maka domainnya pun ini. Domainnya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif 5/4 dan X kurang dari atau sama dengan 1 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Sedangkan untuk daerah hasilnya, karena ini akar dan akar, berarti kan range-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Maka range-nya atau daerah hasilnya adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, seperti ini pembahasan tentang fungsi irasional. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.